membuat acian khusus untuk mengaci dak beton seperti yang terlihat. Oke, sebelumnya perhatikan ini adalah bagian dak beton bagian luar. Jadi kalau hanya semen saja, semen biasa saja, dipastikan tidak akan tahan. Dan risikonya jika sudah diaci nantinya dan dicat akan mengelupas cat itu sendiri karena cuaca yang tidak stabil. Berikut adalah cara membuat acian yang berdaya rekat kuat dan lengket, tidak seperti acian biasa dan tidak retak. Oke, ini adalah air biasa. Untuk membuat acian untuk satu ember ini saja atau seperlunya saja, ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan. Itu adalah air bersih, kemudian cairan khusus yaitu damdek. Damdek berfungsi untuk melakukan perekatan pada beton, karena yang kita aci itu bukanlah plester tetapi dak beton. Kemudian saya menggunakan aditif. Berikutnya adalah alkali. Fungsi alkali sendiri saya gunakan di sini karena di bagian luar itu adalah cuaca yang tidak stabil, maka dengan menggunakan alkali, ya sesuai dengan pengalaman, pasti daya rekat cat pun lebih baik dan tidak mudah mengelupas. Dan acian ini juga nantinya bisa kamu gunakan untuk mengaci dinding ya. Jadi tidak hanya untuk dak beton saja. Bahan berikutnya adalah semen hitam dan TR30 atau semen putih. Tujuan melakukan pencampuran di sini adalah karena permukaan atau tekstur semen putih jika sudah diaplikasikan lunak, makanya diberi semen hitam. Sementara kalau digunakan hanya semen hitam saja, akan mudah lepas di saat melakukan pengacian. Sementara saya menggunakan semen putih karena semen putih tidak terjadi retak rambut ataupun retak seribu jika sudah diaplikasikan dengan menggunakan campuran seperti yang saya sebutkan tadi. Dan setelah tercampur secara merata, maka seperti ini hasilnya. Ini tidak seperti pada acian biasa. Sebelum mengaplikasikan acian seperti ini, pastikan pinggir dak beton sudah diplester aci agar di saat kita melakukan pengacian di bawah dak beton nantinya bisa lebih rata.
Kemudian langkah yang berikut adalah potong seluruh paku-paku yang ada di bagian bawah dak beton. Paku itu mungkin di saat memasangkan klep lampu listrik ya, atau klep pipa listrik, jadi pakunya nongol di bawah. Itu tidak boleh sebenarnya ditekuk begitu saja, itu wajib dipotong. Kemudian seluruh lumut-lumut ataupun pasir ataupun sampah yang ada di bagian bawah dek beton wajib dibrus ataupun dibersihkan. Nah, seperti yang terlihat saat ini, saya menggunakan brus kawat yang kasar. Tujuannya agar seluruh lumut-lumut yang menempel di bagian dak beton itu bisa lepas dengan mudah. Nah, inilah kegunaan kenapa saya melakukan pencampuran berdasarkan pengalaman saya sehari-harinya. Karena di bagian bawah dak beton itu rawan lembab. Jadi butuh racikan acian khusus. Nah, karena dak beton ini sudah lembab di saat hujan, saya tidak perlu menyiramnya lagi. Bagi teman-teman yang melakukan pengacian ini di saat musim kemarau, usahakan disemprot ya, ataupun disiram. Nah, menggunakan acian seperti yang saya buat ini tidak harus diikuti, tidak mudah jatuh dan mudah sangat diaplikasikan. Sangat mudah lengket, tidak seperti acian biasa. Nah, kalau menggunakan acian biasa, contoh semen hitam di permukaan seperti begini, akan mudah lepas jika dielus ataupun dihaluskan. Langkah berikutnya, bersihkan bagian baloknya jika ada semen yang menempel. Untuk melakukan pengacian dak beton seperti begini, usahakan menggunakan kacamata sebagai pengaman mata teman-teman semuanya. Dan tidak lupa juga bahwa melakukan pengacian di bagian bawah dak beton seperti ini, leher lumayan pegal dan butuh kesabaran. Itu sudah hal dan resiko kita sebagai tukang. Dan lihat saja teksturnya mudah halus, mudah rata. Dan tidak juga lepas. Padahal itu sudah lumayan tebal ya. Nah, dengan cara membuat racikan khusus seperti begini, walaupun apapun cuaca di bagian luar, dipastikan menurut pengalaman saya yang sudah saya praktikkan, cat nantinya tidak akan mudah rontok ataupun lepas. Ya, tidak ada salahnya kita saling berbagi ya, dan ini juga tidak harus diikuti loh ya. Usahakan selalu menggunakan roskam plat atom untuk meratakan acian, bukan menggunakan roskam plastik yang khusus ya. Itu akan membuat banyak gelombang. Nah, seperti ini teksturnya ataupun permukaannya setelah selesai sebagian pengacian. Ini halus, benar rata dan tidak kasar. Dan setelah 2 hari mengering nantinya baru lakukan pengecatan ya. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan bagikan di media sosial teman-teman semuanya. Jangan lupa juga lihat channel playlist saya untuk informasi yang bermanfaat lainnya ya. Sampai bertemu di video berikut.